Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torik Alkais dari kelas 12F04. Sini akan menjelaskan hasil dari pengerjaan saya kalkulus lanjut semester genap ya. Sini nomor 1, sebuah partikel bergerak di sepanjang lintas berupa heliks yang diberikan oleh ini sinte, koste, dan ini untuk ketinggian. Nah, kita cari dulu rumus. Jadi rumus ini kecepatan adalah turunan vektor posisi terhadap waktu. Nah, kita tinggal turunin aja satu-satu. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, di mana komponen K itu menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih dari sama dengan 0. Nah, soal pertama, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Ya, jawabannya iya. Karena partikel pernah bergerak ke bawah. Kenapa? Karena syarat partikel pernah ke bawah adalah T-nya itu kurang dari 0. Nah, kita tinggal masukin aja kurang dari 0 ke turunannya yang ini. Yang ini. Turunan dari ini. Yaitu ketinggiannya itu sama dengan T pangkat 2 kurang 3T tambah 2. Turunannya itu 2T kurang 3. Karena 2T kurang 3 kurang dari 0 saat T kurang dari 1,5, maka partikel bergerak turun pada interval 0 kurang dari tambah 0 kurang dari T kurang dari 1,5. Yang kedua, partikel tidak pernah berhenti partikel tidak pernah berhenti. Nah, kecepatan yang sudah kita cari tadi supaya berhenti semua komponen kecepatan ini harus 0. Kita masukkan 0 sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan 0, cos T sama dengan 0. Itu cos pi per 2 tambah MP. Jadi di sini pi per 2 ada terus 3 pi per 2 terus 5 pi per 2 dan seterusnya. Atau jadikan rumus seperti ini, dan min sin T sama dengan 0. Itu 0-nya itu pi per 2 terus 0 pi 2 pi 3 pi dan seterusnya. Terus ketika dijadikan rumus seperti ini, dan ini tinggal disama dengan ke 0. Seperti yang tadi 1,5. Nah, kita ada nilai T yang memenuhi ketiga syarat ini gitu. Makanya partikel tidak pernah berhenti terus. Jadi ketiga ini itu tidak ada T yang memenuhi ketiga syarat sekaligus. Jadi partikel itu tidak pernah berhenti. Lanjut ke C.
Yang ke C itu pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Nah, jadi ketinggian partikelnya itu kita tinggal masukin aja ke rumus posisi tadi disamakan dengan 12. Jadi ini tinggal 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 dipindah ruas dikurangi jadi min 10. Ini masukin, terus ini tinggal pindah ruas jadi 2 dikurang plus 2 dikurang 12 hasilnya min 10. Nah, terus kita tinggal cari T-nya dengan menggunakan rumus kuadratik atau B B plus minus akar dari B akar 2. Nah, di sini kan ada 3 plus minus akar 4 itu 9 per 2. Jadi T-nya itu T sama dengan 5 atau min 2. Karena T-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka solusi yang tepat adalah kita memilih yang ini. Yang T sama dengan 5 detik atau 5 second. Lanjut ke D. Aduh, ke D. Yang D. Berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Nah, kita sudah tahu kan T-nya itu sama dengan 5 detik. Maka kita tinggal masukin aja T sama dengan 5. Tunggu bentar. Nah, kecepatan pada T itu sama dengan 5. Tadi udah ketemu di C. Nah, kita masukin seperti ini. Kita masukin seperti ini. Terus kita pakai rumus yang ini kita tinggal masukin saja. Ini rumusnya. Jadi 1 tambah 49 jadi akar 1 tambah 49 jadi akar 50. Tinggal disederhanakan jadi 5 akar 2 meter per sekon. Nah, terus soal yang E. Bentar. Pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan helix dan bergerak di sepanjang garis singgung dari helix, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Nah, ini kecepatan di T-nya itu sama dengan 5, yaitu tadi plusin 5 ini 5 akar 2 begitu. Ya udah, langsung saja. Jadi di sini ketemu 5 akar 2. Ya, vektor arah garis singgung sama dengan vektor. Lanjut ke nomor 2, yaitu 2A. Diketahui kurva berikut tentukan nilai turunan Y saat X sama dengan 0. Turunan Y di X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0, nah untuk X dari 0, Y sama dengan 0, turunan dari Y itu Y sama dengan Y. Turunan pertama dari Y itu adalah 0. Nih, turunan pertama dari Y itu sama dengan 0. Nah, untuk X dari 0 Y sama dengan X pangkat 3 itu tinggal diturunin. Terus turunan kita masukin ke 0. Hasilnya 0 juga.
Nah, karena hasilnya karena hasilnya sama, dia memiliki turunan yaitu 0, jadi ya karena sama-sama turunan kiri dan kanannya itu sama y 0. Nah, yang B yang B itu yang B itu tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0, 0. Nah, rumus dari kelengkungan ini bisa aja menggunakan y, bisa saja menggunakan fx. Nah, di sini kita cari di rumusnya itu mutlak dari turunan kedua dari fx, atau y kurang y per 1 plus turunan pertama dikuadratin, terus hasilnya itu di akar 2 lalu di akar 3. Kita tinggal masukin aja y sama dengan ini rumusnya ya. Jadi kita masukkan saja y sama dengan 0, karena y kiri sama kanan tuh, ini y kiri atas yang ini sama bawah, y-nya sama-sama 0. Maka maka kita masukin aja di sini k sama dengan y-nya 0 per 1, karena 1 tambah 0, 0 akar 3 per 2 itu 0. Ya udah, 0 per 1 jadi 0 per 1 tambah 0 di akar 3 per 2 ya, ini pasti 0 karena atasnya juga 0. Ya, jawabannya 0. Jadi kelengkungan di 0,0 adalah 0. Begitu. Ya, itu saja dari saya. Maaf apabila banyak kurang banyak salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.